Anonymous adalah kelompok hacker terdesentralisasi dan anonim yang terkenal secara global karena aksi-aksi hacktivism. Mereka tidak memiliki pemimpin atau struktur organisasi tetap, dan dikenal melalui simbol topeng Guy Fawkes yang ikonik. Anonymous muncul di awal tahun 2000-an dari komunitas forum seperti 4chan, dan mulai dikenal luas karena aksi-aksi serangan siber terhadap pemerintah, perusahaan besar, dan kelompok yang mereka anggap melanggar kebebasan informasi dan keadilan sosial. Beberapa operasi terkenalnya antara lain OPSIS, OP-Russia, dan OP-Israel, di mana mereka melakukan serangan DDoS atau membocorkan data untuk tujuan politik atau sosial. Karena sifatnya yang anonim dan terbuka, siapapun dapat mengklaim sebagai bagian dari Anonymous, menjadikan mereka unik sekaligus sulit dilacak. Lulzsec adalah kelompok hacker pecahan dari Anonymous yang muncul sekitar tahun 2011 dan dikenal karena melakukan peretasan demi lucu-lucuan atau sekadar mencari hiburan. Mereka menyerang berbagai target besar seperti Sony Pictures, situs FBI, dan CIA. Seringkali dengan tujuan mempermalukan target tanpa motif politik mendalam. Meskipun hanya aktif selama kurang lebih 50 hari, Lulzsec berhasil mencuri data pribadi, menjebol sistem keamanan, dan meninggalkan jejak signifikan dalam dunia keamanan siber. Syrian Electronic Army adalah kelompok hacker pro-pemerintah Suriah yang aktif selama konflik Suriah. Mereka dikenal karena menyerang media barat, aktivis, dan lawan politik rezim Bashar al-Assad. Metode yang digunakan biasanya adalah phishing dan defacing. SEA sempat mencuri perhatian global ketika mereka berhasil meretas akun Twitter Associated Press dan menyebabkan kepanikan pasar saham dengan menyebarkan berita palsu. Lazarus Group adalah kelompok hacker asal Korea Utara yang terkenal karena serangan-serangan besar yang bertujuan untuk merusak atau menghasilkan uang. Mereka diyakini berada di bawah kendali pemerintah Korea Utara. Lazarus terlibat dalam peretasan Sony Pictures pada 2014 sebagai respons terhadap film satir The Interview, serta menjadi dalang di balik serangan ransomware global WannaCry pada 2017. Selain itu, mereka juga sering mencuri mata uang kripto dari berbagai platform di seluruh dunia. Lizard Squad adalah kelompok hacker yang dikenal karena melakukan serangan DDoS terhadap layanan online, terutama dalam industri game. Mereka menjadi sorotan publik setelah berhasil melumpuhkan jaringan PlayStation Network dan Xbox Live, terutama saat musim liburan, yang membuat jutaan pengguna tidak dapat mengakses layanan tersebut. Serangan mereka seringkali bertujuan mencari perhatian dan menunjukkan kelemahan sistem keamanan digital, meskipun motif mereka tidak selalu bersifat politis. Aktivitas mereka sempat memancing reaksi keras dari pihak berwenang dan komunitas teknologi karena mengganggu layanan publik secara luas. APT-28, juga dikenal sebagai Fancy Bear, adalah kelompok peretas yang diduga terkait dengan militer Rusia. Mereka dikenal karena operasi spionase cyber yang menargetkan institusi politik, militer, dan organisasi internasional, termasuk NATO dan pemerintahan Ukraina. APT-28 mencuat ke permukaan karena keterlibatan mereka dalam skandal peretasan email DNC selama pemilu Presiden Amerika Serikat 2016 yang memicu ketegangan global terkait campur tangan asing dalam demokrasi. APT-29 alias Cozy Bear adalah kelompok peretas asal Rusia yang sering dikaitkan dengan badan intelijen negara seperti FSB atau SVR. Mereka dikenal karena pendekatan yang sangat hati-hati dan diam-diam dalam melakukan serangan, terutama terhadap target diplomatik dan intelijen. Salah satu serangan paling terkenal adalah SolarWinds Hack tahun 2020, di mana mereka berhasil menyusup ke berbagai lembaga pemerintahan dan perusahaan besar di Amerika Serikat melalui pembaruan perangkat lunak yang telah dikompromikan. Chaos Computer Club adalah kelompok hacker asal Jerman yang fokus pada etika teknologi, transparansi pemerintah, dan privasi digital. Berbeda dari kelompok peretas lainnya, CCC lebih dikenal sebagai organisasi White Hat yang mempublikasikan kelemahan sistem demi meningkatkan keamanan, bukan merusaknya. Mereka pernah mendemonstrasikan celah keamanan dalam sistem pemilu elektronik dan teknologi biometrik, dan aktif dalam kampanye hak digital serta kebebasan informasi.